Oke, selamat sore. Izin perkenalkan, saya dengan Aditya Bintang Pradana dengan NPM 202143501613, mahasiswa dari Universitas Sunda Prasta PGRI, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di dalam video ini, saya ingin melakukan simulasi untuk aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Presensi menggunakan metode HR Cascade dan Local Binary Pattern Histogram atau LBPH untuk pengenalan wajah. Nah, di masa saya membuat tugas akhir saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yaitu ada Ibu Niwayan Parwati selaku dosen pembimbing materi saya, dan juga ada Ibu Laksita Nirmala Putri selaku dosen pembimbing teknik saya. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan tech stack atau komponen teknologi apa saja yang saya gunakan untuk membuat aplikasi tugas akhir saya. Di aplikasi saya bagi untuk dua bagian, yaitu ada back-end dengan front-end. Di bagian back-end ini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk web base-nya, dan juga saya menggunakan Lumen framework dari PHP untuk membuat API-nya, Application Programming Interface. Dan setelah itu saya menggunakan Python juga untuk bahasa pemrogramannya, dan Python ini nanti akan digunakan sebagai machine learning-nya, nanti akan digunakan sebagai pengenalan wajah atau pendeteksian wajahnya. Dan juga untuk database-nya saya menggunakan MySQL untuk penyimpanan datanya. Lalu di front end ini ada bahasa pemrograman PHP juga yang saya gunakan untuk web base-nya, dan juga ada framework juga yang saya gunakan dari PHP juga. Framework-nya ini adalah framework Laravel. Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Jadi, ini adalah tampilan awal dari aplikasi presensinya. Jadi, misalkan kita membuka aplikasi ini, nanti kita akan disuguhkan oleh tampilan login. Nah, login ini berfungsi untuk memvalidasi user dari pegawai yang akan masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi, di aplikasi ini terdapat dua user, yaitu ada user admin dengan user pegawai. Dan masing-masing user ini mempunyai role atau privilege-nya masing-masing. Oke, selain tampilan login ini, ada juga tampilan daftar. Daftar ini digunakan untuk pegawai yang belum pernah mendaftarkan user sama sekali. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman daftarnya. Jadi di sini bisa kita coba untuk daftar akun baru. Contohnya ini adalah Steva. Oke, kita masukkan emailnya. Lalu untuk kata sandinya, berarti kita klik daftar. Oke, setelah berhasil pendaftarannya, nanti akan ada email yang dikirimkan ke dalam email pengguna yang didaftarkan tadi untuk dilakukan verifikasi. Oke, untuk simulasi ini saya menggunakan email dummy, jadi bisa saya cek sendiri untuk emailnya. Di sini isi emailnya itu adalah link untuk verifikasi akunnya. Saya akses linknya tersebut dan emailnya berhasil diverifikasi. Nah, itu adalah proses untuk pendaftaran akunnya. Selanjutnya saya ingin login menggunakan akun admin untuk melihat apa saja fitur yang dipunyai oleh akun admin tersebut. Kita coba login di akun admin@gmail.com, passwordnya 123 silakan. Oke, kita klik masuk. Dan ya, ini adalah tampilannya. Saat pertama kali admin login, itu tampilan yang disuguhkan adalah tampilan halaman beranda. Dan di dalam beranda ini terdapat beberapa ringkasan-ringkasan dari presensi yang sudah dilakukan oleh pegawai. Di atas ini bisa kita lihat ada total pegawai. Di sini adalah total akumulasi dari pegawai yang sudah terdaftar di aplikasi. Lalu di sini ada total hadir ini presensi yang sudah dilakukan oleh pegawai di hari ini yang hadir. Di sini ada juga untuk total yang tidak hadir hari ini, maupun di sini juga ada total yang terlambat di hari ini.
sudah melakukan presensi tapi terlambat dari jam masuk. Nah, di bawah ini ada juga untuk grafik statistik presensi mingguan. Jadi di sini bisa kita lihat untuk grafiknya yang menampilkan data dari presensi pegawai di minggu ini, dari hari Senin hingga hari Minggu. Di sini terpisah dengan 3 warna. Warna hijau ini untuk warna yang hadir, warna kuning ini untuk warna yang terlambat, dan warna merah ini adalah warna yang tidak hadir. Dan di sampingnya ada chart pie, grafik berbentuk bulat di sini untuk melihat status kehadiran presensi pegawai di hari ini. Jadi di sini bisa kelihatan totalnya, hadir itu berwarna hijau, tidak hadir berwarna merah, dan terlambat berwarna kuning. Oke, di bawahnya ini ada ringkasan aktivitas presensi yang dilakukan oleh pegawai. Jadi nanti bisa melihat untuk aktivitas presensi pegawai yang baru dilakukan itu apa saja, nanti bisa termonitoring di sini. Contoh di sini ada pegawai bernama Wahidul Ahar baru melakukan absen masuk tadi di pukul 10 di 5 jam yang lalu. Begitu. Nanti kelihatan semua di sini. Oke, di sampingnya ini ada aksi cepat. Aksi cepat ini ada 2 tombol, yaitu tombol tambah pegawai dengan tombol daftar wajah pegawai. Jadi tadi kita sudah coba untuk daftarkan akun Stephen ya. Nah, di tombol tambah pegawai ini kita bisa tambahkan nih untuk identitas dari akun Stephen tersebut. Kita coba. Kita tambahkan dulu untuk identitas pegawainya. Nah, untuk ID pegawainya ini otomatis karena ini akan berurutan sesuai dengan nomor pegawainya. Nah, di sini kita pilih user yang tadi sudah didaftarkan oleh pegawai sendiri, yaitu di sini ada Stephen Junior. Oke, di sini kita masukkan nomor HP-nya. Kita pilih data perusahaannya, lalu kita pilih divisinya. Contoh di bagian teknologi informasi, lalu di posisinya itu adalah di manajer IT. Jenis kelamin kita pilih, lalu tanggal lahirnya kita sesuaikan, contoh di tahun 2000 di bulan Februari tanggal 14. Oke. Lalu tanggal bergabungnya di sini kita bisa pilih juga, contoh si Stefan ini baru bergabung di bulan Agustus kemarin. Untuk alamatnya kita isi Kota Jakarta, Selatan. Baik, Jakarta. Nah, ini untuk mengisikan foto ya. Kalau misalkan memang ada fotonya boleh ditampilkan, boleh diupload. Tetapi kalau tidak apa-apa karena ini opsional sifatnya. Oke, kita simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, setelah berhasil, lalu kita bisa mendaftarkan wajah dari pegawai tersebut. Oke, di sini contoh saya mendaftarkan wajahnya menggunakan akun saya saja ya, karena untuk Stefan ini tidak ada orangnya. Oke, di sini saya coba untuk mendaftarkan akun wajah menggunakan akun saya. Nah, di sini kita menunggu sampai datasetnya dimuat semua. Di sini saya settingkan untuk datasetnya ini adalah 10. Jadi harus ada 10 capture foto yang diambil dari aplikasi. Oke, sudah berhasil untuk proses pendaftarannya. Selanjutnya kita lanjut ke menu data presensi. Nah, di menu data presensi pegawai ini kita bisa melihat riwayat-riwayat presensi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pegawai. Dan di tampilan default halamannya saat baru pertama kali dibuka ini adalah tampilan riwayat dari presensi pegawai yang dilakukan pada hari ini. Contoh di sini sudah ada beberapa teman-teman saya yang sudah coba untuk lakukan absen. Di sini data yang disuguhkan ini adalah nama pegawai, tanggal, jam masuk dan pulangnya, lembur nanti juga ada. Ya, di sini ada foto masuk, foto pulang, lokasi masuk, lokasi pulang, catatan masuk dan catatan pulang. Oke, di sini bisa kita lihat juga nanti untuk foto masuknya. Nah, kelihatan di sini saat
pegawai melakukan presensi masuk, nanti akan ter-record untuk datanya. Tetapi jika pegawai belum melakukan absensi, dia akan berbentuk silang seperti ini. Dan lokasinya pun juga akan ter-tracking saat melakukan presensi. Nah, kita bisa lihat lokasinya itu di tombol klik lihat lokasi ini, nanti akan dialihkan ke halaman Google Maps. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa teman saya melakukan presensi di daerah Jakarta Selatan tadi ya. Oke, di sini juga bisa kita filter berdasarkan tanggal yang kita ingin lihat. Contoh, saya ingin melihat riwayat presensi pegawai di bulan Agustus, dari awal Agustus hingga tanggal ini, kita klik terapkan. Nah, di sini akan muncul beberapa riwayat presensi dari pegawai yang sudah melakukan presensi di tanggal tersebut. Contohnya, nah ini dia. Di sini juga bisa diatur nanti untuk tabelnya, bisa di show entries berapa. Contoh di sini 2 atau 3 gitu kan, bisa disetting kan nanti. Oke, kita lanjut ke menu data pegawai. Di data pegawai ini adalah data kumpulan dari pegawai-pegawai yang sudah didaftarkan di perusahaan tersebut. Jadi di sini data yang disuguhkannya adalah ada nama pegawai, nomor pegawai, perusahaannya, divisi, posisi maupun emailnya. Nah, untuk penambahannya itu bisa juga dilakukan di sini. Jadi selain tadi bisa di dashboard itu sebagai aksi cepatnya, dan di menu pegawai ini juga bisa menambahkannya nanti. Prosesnya sama seperti di dashboard tadi. Oke, setelah itu di bagian tombol aksi ini ada 2 menu drop down lagi, yaitu menu edit dengan menu daftarkan wajah. Jadi selain di menu depan tadi, di menu cepat tadi, di sini juga bisa mendaftarkan wajah dari pegawai yang sudah terdaftar. Dan misalkan pegawai tersebut sudah terdaftar wajahnya, otomatis di bagian tombol daftarkan wajahnya ini tidak bisa diklik. Tetapi jika dia belum, dia akan bisa diklik. Nah, di sini adalah dan untuk tombol mengedit data pegawainya. Di sini coba saya ubah. Oke, untuk usernya. Oke, divisi saya coba saya rubah. Contoh sekarang saya menjadi manajer IT. Di sini tanggal lahir dan tanggal bergabung untuk alamatnya, dan di sini ada fotonya juga. Bisa kita klik simpan. Berhasil dan data tersimpan. Di sini bisa kita klik juga nanti, semisalkan memang ada data pegawai yang mau kita hapus, kita bisa klik juga di sini nanti di checkbox ini. Contoh kita hapus tadi datanya yang baru kita daftarkan, baru kita klik di tombol aksi lalu hapus terpilih. Akan yakin, ya, maka data pegawai tersebut akan terhapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Di sini di menu laporan ini terbagi 3 laporan, yaitu ada laporan presensi harian, laporan presensi bulanan, dan laporan presensi tahunan. Saya coba untuk laporan presensi harian dulu. Jadi di laporan presensi harian ini kita bisa pilih tanggalnya sesuai dengan tanggal yang kita ingin lihat. Contoh saya ingin lihat di hari ini, kita klik tampilkan. Nah, di sini akan muncul beberapa presensi yang sudah dilakukan oleh pegawai di tanggal tersebut. Lalu kita bisa klik cetak. Nah, cetaknya ini bisa ke dalam format file Excel, Word, atau PDF. Di sini saya coba untuk PDF. Nah, ini sudah terdownload dan ini adalah bentuknya. Bentuk dari reportnya. Oke. Nah, ini dia. Laporan absensi harian, tanggalnya hari Kamis 14 Agustus 2025. Dan di sini ada nama pegawai, jam masuk, jam keluar, dan total kerja nanti. Misalkan datanya sudah lengkap. Oke, setelah itu kita lanjut ke laporan presensi bulanan. Di sini ada bulan dan tahun yang bisa kita pilih. Contoh saya pilih di bulan ini, bulan Agustus tahun 2025, kita klik tampilkan. Nah, ini adalah data yang akan disuguhkan di laporan presensi bulanan. Di bawah sini ada keterangannya bahwa huruf H ini menandakan bahwa pegawai tersebut hadir, T itu untuk terlambat, dan A itu untuk tidak hadir. Jadi di sini adalah rekapan selama 1 bulan full dari tanggal 1 hingga tanggal 31 atau 30 di bulan tersebut. Begitu.
Dan untuk cetaknya bisa kita klik cetak di sini. Dan di sini kita akan bisa lihat bahwa file Excel sudah terdownload dan kita coba buka. Nah, ini adalah contoh hasil dari file report yang sudah kita cetak dari report bulanan presensi pegawai. Tampilannya sama seperti yang dibuat tadi, tapi kita ekspor menjadi Excel. Oke, sudah, kita lanjut ke menu laporan tahunan. Laporan presensi tahunan, kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih untuk tahun yang ingin kita tampilkan tahun berapa. Saya contoh untuk tahun 2025 tahun ini kita klik tampil. Nah, di report tahunan ini diakumulasikan. Jadi kalau tadi bulanan itu adalah dijabarkan per bulan, tetapi kalau di report tahunan ini adalah diakumulasikan di dalam 1 bulan tersebut. Contoh, di bawah sini ada keterangannya juga. H itu untuk hadir, T itu terlambat, dan A itu untuk tidak hadir. Saat kita lihat di tabelnya, contoh di akun Joko Susanto ini, pegawai tersebut melakukan absen hadir ini di bulan Januari tidak pernah nih 0. Dan dia apa atau tidak hadir nih selama 31 hari nih. Dan dia tidak pernah terlambat selama 0 hari. Begitu. Setelah itu kita cetak, dia akan lalu akan mendownload file Excel. Kita buka, dan ini adalah contoh bentuk dari halaman reportnya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk halaman reportnya. Nanti menampilkan data yang sama persis dengan yang tabel tadi. Begitu. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini ada 2, yaitu manajemen user dengan manajemen data referensi. Jadi akun admin nanti ini mempunyai role atau privilege untuk mengatur data-data referensi maupun mengelola data-data user juga. Kita masuk ke menu manajemen user. Nah, di sini kita bisa lihat user-user yang sudah pernah terdaftar di aplikasi ini ada berapa saja gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa lakukan nonaktifkan atau melakukan penghapusan. Misalkan kita klik nonaktifkan, maka user tersebut tidak akan bisa login di aplikasi ini. Begitu, dan di sini tombolnya pun akan berubah jadi aktifkan. Kita coba aktifkan kembali. Nah, statusnya akan berubah jadi aktif lagi dan tombolnya berubah menjadi nonaktif kembali. Oke, untuk hapus di sini untuk menghapus dari user yang sudah pernah terdaftar. Contoh, kita hapus 1. Nah, kita hapus maka user tersebut akan hilang. Kita lanjut ke menu manajemen data referensi. Nah, untuk data-data pilihan seperti yang kita lihat tadi di menu tambah pegawai itu kan tadi ada pilihannya, perusahaan, divisi, jabatan, maupun konfigurasinya. Nah, untuk data-data itu bisa kita tambahkan di sini nanti. Contoh di sini ada menu untuk manajemen data referensi perusahaan, data referensi divisi, jabatan, maupun konfigurasinya nanti. Di menu perusahaan ini bisa kita tambahkan, contoh kita tambahkan PT Muda Berkarya, contoh. Alamatnya di Kota Depok. Nomor teleponnya 021. Ya, kan hasil, nah dia akan menambahkan data referensi dari perusahaan. Kita masuk ke divisi, di sini kita bisa menambahkan, mengedit atau melakukan penghapusan juga. Untuk kita tambah di divisi operasional pegawai. Mengatur untuk deskripsi tesi, mengatur segala operasional pegawai. Disimpan. Nah, di sini nanti akan bertambah. Lalu jika kita ingin menghapus, kita bisa klik hapus, atau kita mau edit boleh. Nah, contoh di sini SDM, mengurus segala keperluan pasteri berusaha sehat
simpan. Oke, gitu. Dan jabatan pun juga sama di sini nanti bisa kita tambahkan, kita edit maupun kita hapus. Dan di config ini kita bisa mengatur konfigurasi secara mandiri. Jadi di jam pulang atau jam masuk ini bisa kita set nanti, karena itu bisa kita atur nanti secara mandiri. Nah, di sini contohnya, settingan default yang sudah saya gunakan ini di jam pulang ini di jam 8 dan di jam masuk ini di jam 8 dan jam pulang ini jam 5 sore. Jadi nanti bisa dilakukan edit juga, contoh masuknya dirubah jadi jam 7. Nah, bisa disettingkan juga nanti di sini. Oke, setelah sudah, ini adalah menu-menu yang ada di admin. Setelah itu kita lanjut untuk masuk menggunakan akun pegawai. Kita lakukan logout dulu, lalu kita masuk ke akun saya. Dan kom. Dapatkan sakit dari bukti ya. Oke, di sini pertama kali login menggunakan akun pegawai, nanti akan disuguhkan oleh tampilan beranda dari user pegawai. Di sini ada kehadiran bulan ini. Nanti di sini ada perhitungan berapa kali dia hadir, berapa kali dia tidak hadir, nanti akan terakumulasi di dalam persentase. Dari sini bisa melihat nanti kinerjanya bagus tidak. Nah, di sini juga nanti bisa kelihatan bahwa berapa kali si pegawai tersebut terlambat. Oke, di bawahnya sini ada untuk tampilan presensi hari ini. Si pegawai bisa melihat bahwa statusnya apakah dia hadir atau tidak hadir. Nanti bisa ketahuan di sini. Lalu di sini juga ada jam kerja, lalu jam pulang juga. Di sini nanti ada jam masuk atau jam pulang dari presensi yang dilakukan oleh pegawai. Di bawah sini nanti muncul juga riwayat dari absensi atau presensi yang sudah dilakukan oleh pegawai. Oke, kita lanjut ke menu presensi. Nah, di menu presensi ini adalah menu yang akan digunakan oleh pegawai untuk melakukan presensi. Entah itu presensi masuk atau presensi pulang. Nah, di sini ada untuk tampilan jam dan tanggal hari ini. Di sini adalah untuk mengetahui jam masuk dan jam pulang di hari ini. Lalu di sini ada statusnya juga nanti. Status hari ini apakah dia sudah absen atau sudah absen masuk atau belum absen atau sudah absen pulang. Terus sini nanti juga ada waktu absennya, catatan, bisa kita input juga di sini nanti. Dan di sini kita bisa mendetek juga bahwa lokasi pegawai pada saat ini tuh di mana, karena ini nanti akan disimpan juga koordinatnya. Di sini saya coba lakukan absen dulu. Izin masuk. Contoh, saya klik tombol absen. Oke, di sini adalah saya dalam keadaan gelap ya. Nah, dalam keadaan gelap, ini memang kekurangan dari metode hard cascade. Jadi di dalam keadaan gelap, dia tidak bisa memisahkan bahwa mana area wajah, mana area yang kekurangan cahaya. Nah, di sini saya coba lagi dengan menyalakan lampu. Kita klik coba lagi. Nah, setelah sudah terlihat cahayanya, di sini proses presensi berhasil. Dan user yang terdeteksi ini adalah saya dengan ID user sekian. Dan nilai confidence-nya itu adalah 25,45. Nilai confidence ini adalah nilai kemiripan. Semakin dia kecil nilai confidence-nya, semakin dia bagus atau semakin dia mirip. Seperti itu. Dan kalau misalkan dia tidak terdeteksi wajahnya, saya coba untuk absen pulang. Saya coba untuk tutup kamera. Nah, dia akan menampilkan status tidak ada wajah yang terdeteksi, otomatis absensi gagal. Presensi gagal. Silakan menghadap oke. Oke, ini untuk menu presensinya. Lalu kita lihat kembali ke beranda tadi, pasti akan tercatat. Nah, ini akan tercatat tadi statusnya terlambat, jam masuknya di jam ini, jam 3.55. Dan di sini riwayat presensinya bisa kita lihat tadi. Nah, oke, setelah itu ada menu profil. Menu profil ini adalah menu untuk mengatur profil dari pegawai tersebut. Jadi kita bisa mengedit profil kita sendiri. Tadi kan nama saya sudah ditambahkan ya dengan nama ini. Kita kembalikan lagi ke nama asli saya.
Kita klik. Nah, profil berhasil dan data sudah terupdate. Seperti itu. Dan saya ingin coba untuk login menggunakan akun dari teman saya yang sudah didaftarkan sebelumnya, apakah berhasil atau tidak, untuk memvalidasi pengenalan wajahnya. Di sini saya coba logout dulu dan saya coba untuk login menggunakan akun dari teman saya. Margarito Mandarito management.com. Submit. Oke, kita klik masuk. Nah, kita langsung coba untuk presensi. Nah, kita coba lihat beranda. Nah, ini teman saya sudah pernah melakukan absen nih. Ini dia. Dan bagaimana kalau misalkan kita absen menggunakan wajah yang tidak sesuai dengan akun yang di login saat ini? Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Kita coba absen masuk. Oke, kita ulang lagi dengan mentalkan ke center. Nah, coba lagi. Nah, nanti akan muncul di sini notifikasi bahwa wajah tidak sesuai dengan akun login. Karena aplikasi atau sistem ini mendeteksi bahwa user yang terdeteksi ini adalah saya. Tika Bintang Pradana dengan ID user 50 dan nilai konfidensial sekian. Tetapi saya menggunakan akun teman saya, otomatis itu tidak sinkron. Maka sistem akan melakukan gagal untuk presensinya. Oke, seperti itu mungkin untuk penjelasan aplikasi dari sistem presensi saya untuk tugas akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.